Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Al-Islam Kemuhammadiyahan dan teman-teman sekalian yang saya sayangi dan juga saya banggakan. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Nurul Latifah yang akan bertugas sebagai moderator dan pemateri dalam presentasi mengenai materi akhlak dan etika masyarakat modern. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, pengertian akhlak dan etika. Secara etimologis, akhlak adalah bentuk jama dari khuluk, yang artinya budi pekerti, tingkah laku, adat kebiasaan, karakter, dan watak. Secara umum, akhlak dapat diartikan tingkah laku baik buruk, salah benar. Penilaian ini dipandang dari sudut hukum yang ada dalam ajaran agama. Sedangkan etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia yang berkaitan dengan moralitas. Kemudian, materi yang kedua, ada cara mencapai derajat kemanusiaan tertinggi. Akhlak merupakan salah satu pilar ajaran Islam yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Akhlak yang baik dapat membedakan antara manusia dengan hewan. Manusia yang berakhlak mulia dapat menjaga kemuliaan dan kesucian jiwanya, dapat mengalahkan dorongan hawa nafsu, berpegang teguh pada sendi-sendi keutamaan, dan menghindarkan diri dari sifat-sifat tercela yang merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Manusia yang berakhlak mulia suka menolong orang lain, senang kepada kebenaran, toleransi, menepati janji, mematuhi peraturan, dan lain sebagainya. Akhlak yang baik akan mengangkat manusia ke derajat yang lebih tinggi dan mulia, sedangkan akhlak yang buruk akan membinasakan dirinya dan orang lain dan dapat menurunkan derajat rendah lebih rendah dari binatang ternak. Selanjutnya, apa saja sih persoalan akhlak masyarakat modern? Pertama ada hedonisme. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Yang kedua, ada materialisme. Materialisme adalah pandangan hidup yang semata-mata hanya mencari kesenangan dan kekayaan atau kebendaan merupakan satu-satunya tujuan nilai tertinggi. Kemudian yang ketiga, ada pragmatisme. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Pengamatan pragmatisme adalah logika pengamatan. Sifat atau ciri seseorang yang memiliki pragmatisme, ia lebih cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan. Nah, ini ada beberapa contoh dari persoalan akhlak masyarakat modern yang terdiri dari hedonisme, materialisme, dan juga pragmatisme. Kemudian, solusi akhlak Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, akhlak berkaitan dengan keimanan, karena iman mencakup 3 unsur penting, yaitu pertama, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemberi, dan penguasa kerajaan. Yang kedua, mengenal Allah dan meyakini bahwa dialah satu-satunya yang berhak disembah. Ketiga, cinta kepada Allah melebihi segala cinta terhadap makhluknya dan cinta hamba terhadap Tuhannya akan mengantarkannya mencapai ridho Allah. Kemudian, akhlak juga dijelaskan dalam Al-Quran dan maupun hadis. Pertama, ada inna khiyarakum ahsinnakum akhlaqan. Sesungguhnya sebaik-baiknya kamu adalah yang paling baik budi pekertinya. Yang kedua, ahsin khuluqaka linnasi yaumu azubnu jabalin. Baguskan akhlakmu terhadap sesama. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga ada al-adabu fauqa ilmi. Artinya, akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, betapa pentingnya penerapan akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selain akhlak, ada juga yang tidak kalah pentingnya yaitu etika. Dalam agama, tinggi rendah seseorang tidak ditentukan oleh harta, ilmu, ataupun kekuasaan.
Akan tetapi ditentukan sepenuhnya oleh perbuatan baik dan takwanya, dan seberapa jauh nilai-nilai etika yang menjiwai dan mewarnai segala tindakannya. Selanjutnya, dalam konsep filsafat Islam, ada 4 pokok etika yang dibicarakan agama. Yang pertama, ada etika hubungan manusia dengan Tuhannya. Kedua, etika hubungan manusia dengan sesamanya. Ketiga, etika hubungan manusia dengan alam. Keempat, etika hubungan manusia dengan kebudayaan. Selanjutnya, setelah saya jelaskan mengenai akhlak dan etika masyarakat modern, kesimpulan yang bisa diambil, yang pertama, akhlak adalah tingkah laku baik buruk, salah, benar. Penilaian ini dipandang dari sudut hukum yang ada dalam ajaran agama. Kedua, etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas. Ketiga, persoalan akhlak masyarakat modern terdiri dari hedonisme, materialisme, dan juga pragmatisme. Kemudian yang terakhir, dalam konsep filsafat Islam ada 4 etika yang dibicarakan agama, yaitu etika hubungan manusia dengan Tuhannya, etika hubungan manusia dengan sesamanya, etika hubungan manusia dengan alam, etika hubungan manusia dengan kebudayaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.